Saudara-saudari terkasih, dari kecil kita sudah diajarkan bahwa kita hidup itu harus ikut aturan. Dari kita sekolah, kita sudah berhadapan dengan tata tertib di sekolah. Sama halnya juga dengan hidup rohani. Kita mungkin berpikir bahwa kalau ikut Tuhan Yesus, menjadi seorang Katolik itu kita harus mengikuti seperangkat aturan. Apalagi gereja Katolik dikenal punya banyak aturan. Harus ikut ini, harus ikut itu. Bahkan mungkin ada yang berpikir, gereja Katolik itu sangat mengekang sekali. Pertanyaannya, apakah benar demikian? Benarkah bahwa Tuhan Yesus itu memberikan kita banyak aturan, larangan, perintah yang membatasi hidup kita, yang membatasi kebebasan kita? Semuanya itu akan coba kita lihat dalam bacaan-bacaan yang akan kita dengarkan pada minggu biasa ke-6. Mari kita mengintip sabdanya dalam Insap, Intip Sabda bersama dengan Frater Evi. Saudara-saudari, saya akan mengajak Anda untuk melihat bacaan Injilnya terlebih dahulu, yang diambil dari Injil Matius bab 5, ayat 17 sampai 37. Untuk minggu ini, Injilnya ada dua versi. Ada versi yang panjang dan ada versi yang pendek. Saya sengaja memilih versi yang panjang supaya kita bisa menggali inspirasi lebih banyak dari teks Injil ini. Kita masih melanjutkan firman Tuhan Yesus yang disampaikan dalam khotbah di bukit. Kita kembali mengingat bahwa khotbah di bukit ingin menempatkan Yesus sebagai Musa yang baru, yang menyempurnakan hukum Taurat. Kenapa kok bisa begitu? Penjelasan lengkapnya ada di Insap edisi 2 minggu lalu, yaitu di minggu biasa yang keempat. Anda bisa menonton video itu kalau penasaran. Kenapa kok khotbah di bukit itu ingin menampilkan Tuhan Yesus sebagai Musa yang baru? Janganlah kamu menyangka aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Di awal teks ini, Tuhan Yesus menegaskan bahwa Dia datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat yang sudah sebelumnya diterima oleh bangsa Israel, tetapi menggenapinya. Kata jangan menyangka itu seperti suatu klarifikasi. Memang benar bahwa Tuhan Yesus ingin memberikan klarifikasi, ingin meluruskan sesuatu. Kita tahu bahwa Tuhan Yesus itu beberapa kali dalam peristiwa yang diceritakan dalam Injil, itu melakukan sesuatu yang agak-agak melanggar dalam tanda kutip hukum Taurat. Dan beberapa kali juga orang-orang Farisi dan ahli Taurat kemudian menegur Tuhan Yesus. Atau sekurang-kurangnya mereka bertanya, kenapa Tuhan Yesus ini kok melanggar hukum Taurat? Misalnya, Tuhan Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat. Atau dalam peristiwa yang lain, Tuhan Yesus makan bersama dengan orang-orang yang dianggap berdosa. Nah, dalam teks Injil ini, Tuhan Yesus memberi klarifikasi. Kamu jangan mengira bahwa saya datang itu untuk memberontak, untuk meniadakan hukum Taurat. Tidak. Saya datang untuk menggenapi. Menggenapi itu artinya menyempurnakan. Membuat hukum Taurat menjadi sempurna, menjadi penuh. Artinya hukum Taurat itu tidak salah, sehingga sampai harus ditiadakan. Yang salah itu hanyalah penerapannya. Tuhan Yesus ingin menunjukkan bagaimana sebetulnya hukum Taurat itu sebaiknya dijalankan. Bagaimana cara Tuhan Yesus menggenapkan hukum Taurat? Kita ingat bahwa Tuhan Yesus itu firman Allah yang menjadi manusia. Maka ketika sang firman ini menjadi manusia, mewujud dalam diri Yesus, kehadiran Tuhan Yesus sebagai manusia itu sudah merupakan firman Allah. Dan hukum Taurat itu adalah firman Allah. Maka dalam bahasa lain, kita bisa mengatakan bahwa Tuhan Yesus itu adalah sang hukum Taurat. Karena dia adalah sang firman. Sang firman yang menjadi manusia. Ketika kita belajar dari sosok Tuhan Yesus, ketika kita mendengarkan kata-katanya Tuhan Yesus, kita sedang mendengarkan hukum Taurat yang sesungguhnya. Firman Allah yang sesungguhnya. Bukan lagi dalam rumusan kata-kata, bukan lagi dalam rumusan aturan-aturan, larangan, perintah, 1, 2, 3, 4, 5. Tidak. Ketika kita mendengarkan Tuhan Yesus, berjumpa dengan Tuhan Yesus, kita sedang berjumpa dengan sang firman itu. Sang hukum Taurat yang sempurna itu. Kemudian Tuhan Yesus mengatakan, 1 iota atau 1 titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat. Siapa yang menghilangkan 1 perintah Taurat, ia menduduki tempat yang rendah. Saudara-saudari, Tuhan Yesus menegaskan bahwa sekali lagi, hukum Taurat itu tidak salah. Hukum Taurat itu hukum dari Allah sendiri. Maka Tuhan Yesus tidak ingin meniadakan Taurat. Dia datang untuk menyempurnakannya. Karena 1 titik pun tidak akan dihilangkan dari hukum Taurat. Juga dengan mengatakan bahwa tidak boleh ada satupun bagian dari Taurat yang dihilangkan, Tuhan Yesus ingin menegaskan bahwa kita itu kalau mau jadi orang beriman, jangan pilih-pilih. Jangan hanya menjalankan aturan tertentu yang kita suka. Itu sama saja kita seperti sedang di warung nasi. Kita pilih lauk mana yang saya suka, sayur mana yang saya suka, itu yang saya ambil. Sebagai seorang yang mengikuti Tuhan Yesus, kita sebaiknya tidak pilih-pilih. Hanya menjalankan aturan-aturan tertentu yang memang saya suka. Tapi kalau yang tidak saya suka,
Ya udahlah, kita kendor aja. Tidak demikian. Karena semuanya ditetapkan oleh Allah sebetulnya untuk membantu kita, menuntun kita. Nanti akan kita lihat bagaimana sebetulnya hukum Taurat itu bisa membantu kita, bukan mau mengekang kita, bukan mau membatasi kebebasan kita. Selanjutnya Tuhan Yesus mengatakan, kalau hidup keagamaanmu tidak lebih baik dari ahli Taurat dan orang Farisi, kamu tidak akan masuk ke kerajaan surga. Saudara-saudari, ahli Taurat dan orang Farisi itu kalau menjalankan sesuatu aturan dalam hukum Taurat, itu mereka menjalankannya seperti daftar belanjaan. Jadi kalau kita punya daftar belanjaan, maka kita biasanya punya serangkaian poin-poin tertentu yang memang harus kita ambil belanjaannya. Nanti kalau belanjaannya sudah diambil, maka biasanya kita centang. Ini sudah diambil, ini sudah ada, ini sudah ada. Ahli Taurat dan orang Farisi waktu itu kurang lebih menjalankan hukum Tauratnya itu seperti mencentang daftar belanjaan. Contoh misalnya, hukum Taurat mewajibkan mereka untuk berpuasa. Misalnya, nanti kalau puasanya sudah selesai, sudah centang. Artinya, yang mereka tekankan, yang mereka perhatikan adalah yang penting saya sudah ikut aturannya. Padahal, di balik aturan berpuasa, itu ada maksud yang lebih besar. Bukan hanya sekedar kita, yang penting kita sudah puasa, kalau sudah puasa kita masuk surga. Bukan itu yang dimaksud. Kita diajak untuk berpuasa, karena di dalam proses berpuasa, kita pasti belajar sesuatu. Kita latihan sesuatu di dalamnya. Kita belajar mengendalikan diri, kita belajar mengenal diri, kita belajar menjadi tegas dengan diri sendiri. Itulah yang sungguh diharapkan oleh Tuhan Yesus sebetulnya. Itulah yang tidak ditangkap oleh orang-orang Farisi dan ahli Taurat. Mereka menjalankan hukum itu hanya dari hal-hal yang kelihatan, hal-hal lahiriah, hal-hal luaran saja, permukaan saja. Padahal sebetulnya di balik hukum Taurat itu ada bantuan untuk mengubah situasi batin kita. Prosesnya itu melatih diri kita untuk menjadi semakin lebih baik. Jadi, puasa itu bukan soal apakah saya sudah puasa atau belum, dan kalau sudah puasa saya centang, dan kalau sudah puasa maka saya sudah pasti masuk surga. Bukan itu yang diharapkan. Tapi kita menjalankan puasa, kita menggunakan momen berpuasa sebagai sarana untuk bertumbuh. Itu yang lebih diharapkan daripada memandang puasa hanya sekedar sebagai kewajiban yang nanti kalau sudah dijalankan maka saya centang seperti kita sedang membuat daftar belanjaan. Maka sekali lagi saudara-saudari, kata kuncinya adalah jangan jatuh pada hal-hal yang sifatnya luaran, lahiriah, hanya yang kelihatan saja, dipandang sebagai kewajiban. Saya sudah puasa, saya sudah misa, saya sudah berdoa. Bukan itu yang ditekankan. Yang lebih ditekankan adalah sejauh mana puasa mengubah hidup saya, sejauh mana misa mengubah hidup saya. Sejauh mana doa pribadi saya itu mengubah hidup saya. Yang ditekankan bukanlah hal-hal yang sifatnya lahiriah, yang kelihatan, yang luaran, tetapi yang batiniah, yang ada di dalam diri kita. Pada ayat-ayat sesudah ini, saudara-saudari, kita akan melihat bagaimana Tuhan Yesus ingin menyempurnakan beberapa poin yang ada di dalam hukum Taurat. Poin yang pertama, misalnya, Tuhan Yesus menyebut bahwa di dalam Taurat itu ada perintah supaya kita jangan membunuh. Siapa yang membunuh harus dihukum. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Tuhan Yesus membawa perintah jangan membunuh, digeser menjadi perintah jangan sampai kita menyimpan amarah. Jangan sampai kita menyimpan dendam. Kalau kita renungkan, dari mana awalnya seseorang itu punya niat untuk membunuh orang lain? Awalnya pasti karena ada suatu dendam, suatu amarah yang membuat dia tergerak untuk ingin menyingkirkan orang itu. Dengan kata lain, membunuh itu adalah suatu produk akhir, suatu hasil dari sesuatu yang lain yang lebih dalam. Kalau ibarat sungai, membunuh itu suatu tindakan yang sudah ada di hilir. Padahal sebetulnya ada sesuatu yang menyebabkan sampai tindakan membunuh itu terjadi, yang ada di hulunya, yaitu dendam, amarah. Nah, saudara-saudari, Tuhan Yesus tidak ingin kita hanya fokus pada tindakan yang ada di produk itu, yang ada di hasil itu, yang ada di hilir itu. Yang ingin ditekankan oleh Tuhan Yesus adalah hulunya, akar persoalannya. Kalau kita tidak menyimpan dendam, kalau kita bisa mengolah amarah kita, maka tindakan membunuh itu tidak akan terjadi. Nah, Tuhan Yesus ingin kita fokus pada yang lebih hulu itu, yang lebih ada di akar itu, yang lebih ada di dalam itu. Mengolah amarah kita, jangan sampai kita marah. Tuhan Yesus juga mengatakan, siapa yang mencaci maki saudaranya harus dihadapkan ke mahkamah agama. Siapa yang menghina harus dicampakkan ke dalam neraka, dan seterusnya. Tuhan Yesus mengatakan, jangan sampai kita membuat standarnya itu sudah terlalu jauh membunuh. Kita pakai standar yang lebih dekat saja. Apakah kita masih suka mengumpat? Apakah kita masih suka merendahkan orang lain? Ini juga perlu diperhatikan. Saudara-saudari terkasih, ada satu pepatah yang sangat baik yang dituliskan oleh Santo Thomas Aquinas yang mengatakan,
suatu kesalahan yang kecil di awal bisa menjadi besar di akhir. Mau menggambarkan bahwa mungkin awalnya kita hanya punya amarah tertentu, dendam tertentu, yang sifatnya mungkin sepele kecil. Tapi kalau itu tidak diolah, suatu hari dendam itu, amarah itu, makin besar, dan kalau sudah terlalu besar, mungkin nanti efeknya bisa kemana-mana. Sama seperti kalau ada sebuah kapal, kemudian kapal ini seharusnya melaju ke titik tertentu, tapi dia tergeser sedikit 1 derajat ke arah kanan misalnya. Meskipun hanya 1 derajat saja, tapi kalau nanti sudah berjalan ratusan kilometer atau ribuan kilometer, maka ujung-ujungnya nanti titiknya akan jauh meleset dari titik yang seharusnya. Mau menggambarkan kepada kita bahwa kesalahan yang kecil di awal, seperti tadi kata Santo Thomas, itu akan menjadi besar di akhir. Kalau kita sedari awal tidak mewaspadai hal-hal yang kecil, hal-hal yang dianggap sepele, maka nanti suatu hari berpotensi akan menjadi kesalahan yang besar, akan menciptakan kekacauan yang besar. Maka tidak heran kalau Tuhan Yesus mengatakan, jangan pakai standar membunuh. Standarnya marah saja. Kalau kita sudah mulai marah, emosian terhadap seseorang, kita sudah mulai harus waspada. Yuk itu kemarahannya diolah, supaya tidak sampai menjadi semakin besar, dan mengacaukan banyak hal. Mungkin kita tidak akan sampai ke tingkat membunuh, mungkin. Tapi sekurang-kurangnya nanti ketika kekacauannya sudah mulai besar, mungkin relasi kita dengan orang itu akan terganggu. Nanti kita akan terpancing untuk melakukan dosa-dosa yang lain. Perintah berikutnya yang juga disoroti oleh Tuhan Yesus adalah, Taurat mengatakan jangan berzinah. Berzinah yang dimaksud di dalam hukum Tauratnya orang Yahudi, itu adalah tindakan hubungan seksual di luar perkawinan yang sah. Tapi Tuhan Yesus mengatakan, kita tidak usah pakai standar tindakannya berzinah. Jangankan berzinah, kamu kalau memandang seorang perempuan dan menginginkannya, itu kamu sudah berzinah di dalam hatimu. Begitu kata Tuhan Yesus. Logika yang sama yang tadi kita pakai, sekarang juga bisa kita terapkan di dalam perintah ini. Berzinah itu adalah suatu tindakan yang sifatnya sudah dihilir. Itu adalah produk dari permasalahan yang sebetulnya lebih mengakar, yang lebih dalam. Persoalannya adalah ketidakmampuan kita untuk mengendalikan hasrat di dalam diri. Tidak mungkin seseorang melakukan tindakan perzinahan itu secara tiba-tiba. Pasti awalnya ada pemantiknya dulu. Dan pemantiknya mungkin ada di dalam hati. Ada ketidakmampuan untuk mengendalikan diri. Nah, kata Tuhan Yesus, itu juga harus sudah diwaspadai sejak masih ada di dalam hati. Ketidakmampuan kita untuk mengelola diri sendiri, kalau tidak diwaspadai, kalau tidak diolah, maka akan menjadi suatu kekacauan yang lebih besar. Sekali lagi, kesalahan kecil di awal bisa menjadi besar di akhir. Juga dikatakan, jika matamu yang kanan menyebabkan engkau berdosa, cungkilah. Lalu di bagian yang lain dia mengatakan, jika tangan kananmu menyebabkan engkau berdosa, penggalah. Apakah Tuhan Yesus sungguh-sungguh memerintahkan kita untuk memenggal tangan kita atau mencungkil mata kita? Tentu saja tidak. Ini adalah suatu pernyataan yang bermakna simbolik. Mau mengatakan kepada kita bahwa segala sesuatu yang ada di dunia ini itu hanyalah sarana. Kalau ada sarana-sarana tertentu yang justru mengganggu kehidupan kita dan menyebabkan kita tidak bertumbuh, maka lebih baik sarana itu ditinggalkan. Contoh sederhana. Misalnya, kita sedang belajar untuk makan makanan yang sehat. Kalau kita sedang mengusahakan pola hidup yang sehat, maka sebaiknya kita tidak perlu menyimpan makanan yang tidak sehat di rumah. Karena itu sama saja dengan kita mencobai diri sendiri. Di dalam doa Bapa kami, kita berdoa, janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan. Tapi menjadi sia-sia kalau kita memasukkan diri kita sendiri ke dalam pencobaan itu sendiri. Kalau ada sarana-sarana tertentu yang ada di sekitar kita, yang membuat kita justru mengalami kesulitan untuk bertumbuh, menghambat kita untuk menjadi orang baik, lebih baik sarana itu ditinggalkan. Sejauh bisa ditinggalkan, lebih baik ditinggalkan. Pada bagian berikutnya, Tuhan Yesus juga menyoroti soal cerai. Pada hukum Taurat versi sebelumnya, kalau seorang laki-laki mau menceraikan seorang perempuan, dia cukup membuat surat cerai. Tapi Tuhan Yesus tidak setuju dengan itu. Kenapa? Karena bagi Tuhan Yesus, hidup perkawinan adalah sesuatu yang suci. Bukan sesuatu yang bisa diawali dengan seenaknya dan diakhiri dengan seenaknya pula. Pada bagian berikutnya juga Tuhan Yesus berbicara soal sumpah. Yang ini dikatakan oleh Tuhan Yesus adalah bahwa seharusnya tanpa ada di bawah sumpah pun kita bisa menjadi orang yang jujur. Jangan sampai kita hanya berpikir bahwa toh sekarang saya tidak sedang berada di bawah sumpah, maka saya boleh mengatakan apa saja. Maka saya bisa berbohong sebebas-bebasnya. Kita bisa menjadi orang jujur tanpa harus membuat sumpah. Ajaran yang diberikan oleh Tuhan Yesus dalam khotbah di bukit, itu seringkali dipandang memberatkan. Kalau tadi dalam hukum Taurat kan perintahnya jangan membunuh. Tapi Tuhan Yesus membuatnya menjadi lebih berat.
jangan marah. Tadi juga di dalam hukum Taurat dikatakan, jangan berzina. Tapi Tuhan Yesus membuatnya menjadi lebih berat. Tuhan Yesus mengatakan, kalau kamu sudah mengingini seseorang di dalam hatimu, maka kamu sudah berzina di dalam hatimu. Kesannya seakan-akan Tuhan Yesus membuat aturan yang lebih berat, yang lebih mengekang. Kalau kita dengan cermat merenungkannya, sebetulnya Tuhan Yesus bukan ingin mengekang, tapi justru ingin membantu. Membunuh, berzina, itu adalah tindakan yang ada di luaran. Itu adalah suatu produk dari pabrik tertentu. Nah, di manakah pabriknya? Pabriknya adalah hati kita, kedalaman hati kita. Tuhan Yesus mengajak kita untuk melihat pabriknya, bukan produknya. Melihat hulunya, bukan melihat hilirnya. Maka dia mengatakan, jangan sampai kamu marah, jangan sampai kamu berzina di dalam hatimu. Kalau kita dapat mengelola amarah kita, kalau kita dapat mengelola nafsu di dalam diri kita, kalau kita dapat mengendalikan diri, menguasai diri, maka semua produk-produk tadi, membunuh, berzina, bohong, dan seterusnya, itu tidak akan terjadi. Maka kuncinya ada di dalam pabrik kita, di dalam batin kita. Tata batin kita ini dikelola dengan baik atau tidak. Sekali lagi, Tuhan Yesus tidak mau memberatkan kita dengan seperangkat aturan yang mengekang, yang berat. Tidak boleh marah, tidak boleh berzina di dalam hati. Bukan itu. Justru Tuhan Yesus ingin membantu kita untuk melihat dan menjaga hati kita. Supaya kalau terjadi sesuatu di dalam diri kita, mumpung masih kecil, segera diwaspadai dan dikelola. Supaya tidak seperti kata Santo Thomas Aquinas. Kesalahan yang kecil di awal, berpotensi besar di akhir. Sekarang saudara-saudari, mari kita melihat bacaan pertama yang diambil dari Kitab Putra Sirah, bab 15, ayat 15 sampai 20. Kalimat pertamanya sangat menarik sekali. Asal sungguh mau, engkau dapat menepati hukum dan berlaku setia pun dapat kau pilih. Kata kuncinya adalah asal sungguh mau, engkau dapat menepati hukum. Jadi Kitab Putra Sirah ingin mengatakan kepada kita bahwa kita itu sebetulnya punya kebebasan. Kita bisa memilih kita mau menepati hukum atau tidak menepati hukum. Dan itu memang benar. Kita bisa memilih hari ini mau menjadi orang baik atau menjadi orang yang tidak baik. Itu terserah kita. Dan itu ada di bawah kuasa kita. Kita punya kebebasan. Maka dikatakan asal sungguh mau. Jadi kalau kita mau, kita dapat menepati hukum. Juga berlaku sebaliknya. Kalau kita mau, kita juga bisa melanggar hukum. Kalimat berikutnya lebih mantap lagi. Api dan air telah ditaruh Tuhan di hadapanmu, kepada apa yang kau kehendaki dapat kau ulurkan tanganmu. Sekali lagi ingin ditegaskan kepada kita, Tuhan itu menyodorkan kepada kita pilihan. Tuhan sendiri menyediakan api dan air di hadapanmu. Kepada kita diberikan pilihan. Pilihan A, pilihan B. Kita bebas untuk memilih. Dan Tuhan mempersilahkan kita untuk memilih. Kalau tadi Tuhan Yesus memberikan kepada kita pencerahan tentang hukum Taurat, bagaimana seharusnya Taurat itu dihidupi, sekarang Kitab Putra Sirah memberikan pencerahan kepada kita bahwa di hadapan semua ajaran Tuhan Yesus yang tadi diberikan kepada kita tuh sebetulnya punya pilihan. Kita mau ikut atau mau tidak ikut, terserah kita. Maka kalau kembali lagi ke pertanyaan, apakah Tuhan Yesus mengekang kita? Apakah Allahnya orang Kristen itu mengekang manusia? Tentu saja jawabannya tidak. Kita sebagai orang Kristen diberi kebebasan. Kita mau ikut ajarannya Tuhan, mau ikut tawarannya Tuhan, atau tidak ikut, bebas, kita dipersilakan oleh Tuhan. Hanya saja pertanyaannya adalah, apakah saya mau sungguh menjadi orang jahat yang mau memasrahkan diri dan menyerahkan diri pada kekuatan kejahatan? Apakah kita selemah itu sehingga kita tidak mau berjuang untuk menjadi orang baik, mau mengikuti Tuhan dengan sebaik-baiknya? Dengan kata lain, sekarang kita memahami bahwa sebetulnya menjadi orang Kristen itu bukan soal boleh dan tidak boleh. Bukan pertama-tama soal aturan. Ini aturannya mengatakan demikian, maka saya boleh begini atau boleh begitu ya. Sebagai contoh, kita diminta untuk merayakan Ekaristi sekurang-kurangnya setiap hari Minggu dan hari raya. Apakah saya setiap minggu datang misa itu karena memang aturannya begitu? Karena saya hanya sekedar ikut aturan saja. Kalau kita hanya ikut aturan saja, maka hidup kita hampir tidak berbeda dengan orang-orang Farisi dan ahli Taurat. Yang seperti dikatakan di awal tadi, menjalankan perintah agama itu seperti bikin daftar belanjaan. Ini sudah, ini belum. Ini sudah, oh minggu ini saya sudah misa, maka centang. Cara pandangnya adalah, perayaan Ekaristi itu menjadi saat perjumpaan saya dengan Tuhan. Saat dimana saya bisa mendengarkan sabda Tuhan. Saat dimana saya bisa secara langsung menyambut tubuh Tuhan lewat komuni kudus. Maka itu menjadi sarana bantu bagi saya untuk menjalani kehidupan yang lebih
baik. Nah, itu yang diharapkan dari kita. Dengan demikian, misa itu bukan soal aturan. Misa itu adalah soal sarana membantu saya mencapai keselamatan. Supaya saya bisa bertumbuh semakin mendekat kepada Tuhan. Dan itu semuanya ada di bawah pilihan kita. Seperti kata kitab Putra Sirah. Sungguh besarlah kebijaksanaan Tuhan. Dia kuat dalam kekuasaannya dan melihat segala-galanya. Jadi meskipun kita diberi pilihan bebas, Tuhan tetap saja bisa melihat segala-galanya. Dia tahu apa yang akan kita pilih. Tapi dia tetap membiarkan kita untuk memilih. Itulah cara Allah mencintai kita. Itulah cara Allah mendidik kita. Allah itu seringkali membuat kita belajar dari pengalaman kita sendiri. Karena Allah tahu bahwa kita punya akal budi. Dengan demikian, Allah memberikan kepercayaan kepada kita. Kalau kita membuat kesalahan, dia tahu, dia percaya bahwa kita bisa belajar dari kesalahan itu. Dan kita bisa memperbaiki diri. Karena seringkali pengalaman gagal, pengalaman jatuh, itu mendidik kita menjadi pribadi yang lebih kuat, yang lebih tangguh, yang lebih baik. Sekarang mari kita berlanjut ke bacaan yang kedua yang diambil dari 1 Korintus bab 2 ayat 6 sampai 10. Saudara-saudara, kami memberitakan hikmat di kalangan mereka yang telah matang, bukan hikmat yang dari dunia ini, dan bukan hikmat yang dari penguasa-penguasa dunia ini, yaitu penguasa-penguasa yang akan ditiadakan, tetapi hikmat Allah yang tersembunyi dan rahasia, yang sejak sebelum dunia dijadikan telah disediakan Allah bagi kemuliaan kita. Saudara-saudari, dalam Insap edisi sebelum-sebelumnya, kita sudah belajar bahwa Korintus itu adalah sebuah kota metropolit yang di dalamnya ada orang-orang yang suka berkhotbah. Dan khotbahnya ini adalah khotbah yang sangat baik, sangat indah, sangat memukau, mempengaruhi banyak orang. Tapi orang-orang yang suka berkhotbah di sana ini adalah sebetulnya orang-orang yang suka menipu. Mereka membuat kata-kata yang indah, menggunakan retorika yang sangat bagus untuk mempengaruhi banyak orang, tetapi niat mereka sebetulnya kurang baik. Nah, di dalam konteks inilah Paulus menulis suratnya kepada umat di Korintus ini. Di awal dia mengatakan dia tidak mau memberitakan hikmat yang berasal dari dunia. Maksudnya hikmat yang berasal dari dunia adalah hikmat yang tadi. Hikmat yang berasal dari orang-orang yang suka menipu, tapi membungkus tipuan-tipuannya dengan aneka macam retorika dan kata-kata yang indah. Yang ingin diwartakan oleh Paulus adalah hikmat yang berasal dari Allah, yang belum tentu isinya adalah omong-omong yang bagus, yang mungkin kata-katanya indah. Tapi hikmat yang dari Allah ini akan menuntun seseorang kepada kebaikan. Kemudian Paulus mengatakan, tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, dan tidak pernah didengar oleh telinga, dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Semua itu telah dinyatakan Allah kepada kita berkat Roh-Nya. Apa maksudnya Paulus mengatakan apa yang tidak bisa dilihat oleh mata, apa yang tidak bisa didengar oleh telinga, dan yang tidak pernah timbul dalam hati manusia? Paulus ingin mengatakan bahwa kita itu sebagai manusia punya keterbatasan. Ada hal-hal tertentu yang mungkin tidak bisa kita lihat oleh mata kita, yang mungkin tidak bisa kita dengar dengan telinga kita, yang mungkin tidak akan bisa kita pahami lewat pikiran dan akal budi kita. Kita ini hidup sebagai manusia yang punya keterbatasan. Pertanyaannya adalah, kalau kita punya keterbatasan, bagaimana mungkin kita bisa mendengarkan atau menangkap hikmat yang berasal dari Allah? Padahal Allah itu adalah Allah yang tidak terbatas. Kata Paulus, jawabannya adalah semua itu telah dinyatakan Allah kepada kita berkat Roh-Nya. Sebab Roh menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah. Artinya saudara-saudari, perjuangan kita untuk menjadi orang baik itu tidak pernah terlepas dari kekuatan ilahi. Kekuatan yang berasal dari Allah sendiri, yang tadi dinyatakan oleh Roh. Roh yang dimaksud di sini adalah Roh Allah, Roh Kudus. Semua perjuangan kita itu untuk menjalankan hal-hal yang baik itu tidak pernah lepas dari campur tangan Allah lewat Roh Kudus. Kita tidak mungkin menjadi orang baik sendirian dengan kekuatan manusiawi kita sendiri. Karena ada yang tidak bisa dilihat oleh mata, ada yang tidak bisa didengar oleh telinga, dan ada yang mungkin tidak muncul di dalam pikiran kita. Dan semuanya itu akan dilengkapi, disempurnakan oleh karya Roh Kudus. Maka saudara-saudari, kalau kita mau berbuat baik, selalu pasti dibarengi dengan doa. Karena doa adalah suatu aktivitas rohani. Namanya juga aktivitas rohani.
Maka yang dibina di situ, yang beraktivitas di situ adalah roh kita. Roh kita berusaha mendengarkan, mengikuti tuntunan roh Allah, roh kudus. Karena tanpa mendengarkan roh Tuhan dengan baik, semuanya tadi yang dijelaskan oleh Tuhan Yesus di dalam bacaan Injil, dan yang juga ditegaskan di dalam bacaan pertama, tidak akan pernah bisa kita lakukan. Dengan demikian, saudara-saudari, kalau mau disimpulkan, bacaan-bacaan yang akan kita dengarkan pada minggu biasa ke-6 ini punya sekurang-kurangnya 3 butir kesimpulan. Dari bacaan Injil, kita belajar dari Tuhan Yesus bahwa yang dilihat itu jangan produk akhirnya, jangan hilirnya, tapi mari kita melihat ke pabriknya, ke asalnya, ke hulunya, yaitu kedalaman diri kita sendiri. Yang diwaspadai itu bukan hanya tindakan hasilnya saja, tapi dari sejak awal kita sudah berusaha untuk mencermati gejolak batin kita. Nah, seperti kata Santo Thomas, sekali lagi, kesalahan yang kecil di awal itu akan besar di akhir. Maka kalau dari sejak awal kita bisa mengendalikan diri, maka kesalahan apapun yang ada di akhir itu akan terantisipasi, tidak akan terjadi. Firman Allah itu bukan perkara mencentang daftar belanjaan. Saya sudah melakukan ini, saya sudah melakukan ini, bukan itu. Tapi dari kegiatan itu, dari tugas itu, dari aktivitas itu, kita mengalami perubahan apa di dalam batin. Dari bacaan pertama kita diingatkan bahwa setiap orang diberi kebebasan, kehendak bebas. Bahkan Tuhan menawarkan kepada kita, disodorkan kepada kita pilihan-pilihan. Dan kita dengan bebas bisa memilih. Mau memilih yang baik atau memilih yang kurang baik. Dan kita juga diberi kebebasan untuk memaknai setiap aturan atau ajaran yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Mau dimaknai sebagai suatu kekangan, atau kita maknai aturan-aturan itu dan ajaran-ajaran itu sebagai bantuan, tuntunan kita untuk menjadi lebih baik. Itu semuanya di dalam kebebasan kita. Dan dari bacaan yang kedua, kita diingatkan bahwa semuanya itu, perjuangan kita, itu bukanlah perjuangan manusiawi kita sendiri. Perjuangan itu selalu harus dibarengi dengan bantuan Roh Kudus. Maka setiap perjuangan kita untuk menjadi orang baik tidak pernah bisa dilepaskan dari aktivitas rohani. Apa saja itu? Entah itu doa pribadi, entah itu perayaan Ekaristi, entah itu perayaan sakramen lainnya, entah itu devosi pribadi kita. Apapun itu yang kita lakukan, aktivitas-aktivitas rohani kita yang membangun roh kita, semuanya itu bisa menjadi sarana bantu untuk kita mengikuti Roh Kudus, mengikuti gerak Roh Kudus untuk menjadi manusia yang lebih baik. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin.